Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, himbauan kepada semua yang menonton video ini agar tidak hanya membaca judulnya, tidak hanya melihat thumbnailnya atau background awalnya, dan nonton video ini secara tuntas dan tidak di skip-skip agar tidak gagal paham. Baiklah, pada video kali ini saya ingin membahas seputar riba. Riba ini sebenarnya unik ya. Riba ini dosanya besar, cuma alasannya tidak ada. Kenapa dikatakan ini dilarang? Sebenarnya tidak ada. Kalau mencuri itu perbuatan yang dilarang karena jelas ada alasannya. Alasannya mengambil hak orang lain. Contoh lain, makan daging babi haram, jelas ya. Karena setelah diteliti oleh ilmu medis bahwa daging babi ini mengandung zat-zat atau cacing pita yang itu semua tidak bagus atau tidak baik buat tubuh kita. Maka syariat Islam melarang atau mengharamkan daging babi. Nah, ada alasannya. Nah, sekarang kalau kita bahas riba, kenapa riba ini dilarang dan kenapa riba ini tergolong dosa besar? Alasannya tidak ada sebenarnya. Ini kan riba, jenisnya kan banyak ya. Cuma yang banyak diketahui orang ini hanya sebatas riba pinjaman. Sebenarnya banyak jenisnya. Riba pinjaman ini contohnya kita pinjam 100.000, terus kita kembalikan 150.000 ya, ini nggak boleh, hukumnya haram. Alasannya sebenarnya nggak ada alasannya. Kenapa hal tersebut haram? Nggak ada ya. Kalau kita pinjam 100.000 terus dikembalikan 100.000 ya kasihan yang minjami lah ya. Karena nominal uang sekarang sama yang nominal uang sekarang sama hari yang ditentukan yang akan datang belum tentu sama. Kita contohkan secara realita ya. Pada tahun 1996 ya, kisaran tahun tersebut lah, harga rumah masih di rata-rata 50 juta. Tapi kalau sudah sekarang nggak ada ceritanya rumah yang harganya dengan harga sekian. Artinya nominal ini makin hari makin turun ya. Makanya kalau kita pinjam 100.000 terus dikembalikan dalam waktu tempo, kita kembalikan dengan uang nominal 100.000 juga, kasihan yang minjami ya, karena belum tentu nominal yang sekarang sama nominal yang akan datang sama, boleh jadi turun, dan kebanyakan turun memang. Makanya bank-bank konvensional nggak mau kalau ada yang pinjam misal 1 juta dikembalikan 1 juta, nggak mau, harus ada lebihnya, harus ada bunganya. Dan ternyata Islam tidak membolehkan hal tersebut ya. Alasannya yaitu alasannya tidak ada. Nanti saya akan jelaskan alasannya pada akhir video. Itu jenis yang pertama, riba dalam bentuk pinjaman. Ada lagi riba yang dalam bentuk transaksi tukar tambah. Ya, ini jarang diketahui banyak orang. Ada lagi jenis riba ini transaksi tukar tambah. Jadi nggak semua barang bisa ditukar tambahkan, nggak bisa ya. Salah satu contoh ya barangnya emas, perak, kurma atau makanan, gandum, beras ya. Ini nggak boleh ditukar tambahkan. Contoh tukar tambahnya begini ya. Ada si A, ada si B ya. Si A ini punya emas yang agak bagus ya, ukurannya 2 gram. Si B punya emasnya nggak sebagus si A ya, sama ukurannya 2 gram. Kalau ditukar, karena emasnya si B ini kurang bagus, otomatis kan si B nambah uang kalau tukar emas sama emas ya. Kalau nggak gitu, si A akan rugi karena si emasnya B ini nggak sebagus si A, ukurannya sama 2 gram ya. Dan ternyata itu dilarang oleh Islam, nggak boleh
emas sama emas itu ditukar dengan ukuran yang sama. 2 gram harus diukur dengan 2 gram, dibayar kontan, tidak boleh ada yang menambah, nggak boleh. Itu termasuk riba dalam transaksi tukar tambah. Alasannya apa? Alasannya nggak ada sebenarnya. Kalau pengen terhindar dari riba, maka beli pakai uang. Si A beli emasnya si B pakai uang, si B beli emasnya si A pakai uang. Sudah terhindar dari riba. Dan nanti kan sebenarnya kan nanti ujung-ujungnya sama tukar tambah, ya. Emas ditukar sama emas, cuma yang lebih jelek nambah uang agar sepadan. Saya katakan hasilnya sama, makanya riba ini sebenarnya tidak ada alasannya. Ujung-ujungnya kan nanti juga sama, meski dibeli pakai uang sama ditukar tambah sama. Makanya riba saya katakan alasannya tidak ada secara akal. Maka ini saya jelaskan alasannya ya. Alasan yang paling tepat untuk masalah riba sebenarnya adalah ta'abbudiyah. Apa ta'abbudiyah ini? Ta'abbudiyah ini adalah sebagai bentuk penghambaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah, ya, ini perintah Allah, masuk akal atau tidak masuk akal karena ini perintah Allah atau larangan Allah. Kalau itu sifatnya perintah kita lakukan, kalau ini sifatnya larangan maka kita jauhi. Entah itu ada alasannya atau tidak ada alasannya. Contoh lainnya, sholat subuh lah ya. Sholat subuh, antara sholat subuh sama sholat duhur. Waktu subuh umumnya orang ini waktu bangun tidur. Pada umumnya orang ini tidak ada ceritanya orang ini sibuk waktu subuh, tidak ada. Ya. Subuh itu rata-rata orang bangun tidur, jadi waktu yang fresh. Ya. Sedangkan duhur sama asar ini waktu sibuk-sibuknya orang. Waktu jam kerja lah, waktu jam sekolah lah, atau asar ini waktu pulang kerja, waktu pulang sekolah. Ya. Lah sebenarnya kalau kita pandang secara realita, sebenarnya subuh ini harusnya rokaatnya banyak, ya rokaatnya 4 karena manusia banyak yang nganggur. Ya. Sedangkan zuhur sama asar karena ini waktu sibuk-sibuknya manusia, sholatnya sebenarnya jangan banyak-banyak, rokaatnya jangan banyak-banyak, harusnya 2. Tapi ternyata tidak, perintah Allah lain, justru subuh yang rokaatnya 2, zuhur sama asar rokaatnya 4 banyak. Ya. Alasannya apa? Tidak ada alasannya, sudah. Ya. Ini perintah Allah, laksanakan sudah. Ya. Tanpa memandang alasan. Jadi alasan yang paling tepat untuk masalah seperti ini adalah ta'abbudiyah, sebagai bentuk penghambaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah, kerjakan, ini larangan, tinggalkan, sudah. Ya. Imannya sahabat zaman sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya ini masih bisa dikategorikan sebagai ta'abbudiyah. Mereka ini apapun yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, apa yang mereka lakukan, sami'na wa ata'na, tanpa memandang alasan. Ini perintah, ini larangan, yang perintah kerjakan, yang larangan tidak usah dikerjakan, tanpa meminta alasan apapun. Ini adalah ta'abbudiyah. Jadi alasan diharamkannya riba adalah sebagai bentuk ta'abbudiyah. Kita hambanya Allah, apapun yang dilarang oleh Allah sudah jauhi. Entah itu ada alasannya atau tidak ada alasannya. Mungkin sampai sini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.